Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. As-sanatu tsalisatu As-sanatu tsalisatu tahun yang ketiga minal hijrati dari hijrah. Halaman 23 dari hijrah. Ghazawatuha peperangan tahun ketiga Hijriah. Peperangan tahun ketiga Hijriah. Qissatu Du'surin, kisahnya Du'sur. Ya, Du'sur tuh nama orang ya. Du'sur tuh nama orang. Lah cerita beribut baru nak izin enak nian. Tak pernah nyatat tiba-tiba izin. Wa islamihi dan Islamnya Du'sur. Apa? Catat sekalian situ. Catat nanti 15 menit sebelum pulang usah jemur situ. Depan sana. Wa islamihi dan Islamnya Du'sur. Fisanati tsalitsah dalam tahun ketiga minal hijrati dari hijrah. Hadatsat telah terjadi Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan. Ghatafan ini sebuah kabilah. Kabilah itu suku. Suku Ghatafan. Enggak, Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan gitu aja. Itu keterangan tambahan. Wa Ghazwatu Bahron dan perang Bahron. Bahron itu nama sebuah tempat antara Madinah dan Mekah. Jadi bukan nama kabilah, tapi nama tempat. Ada namanya tempat Bahron. Makanya dinamakan perang Bahron. Wa Ghazwatu Uhudin dan perang Uhud. Uhud itu nama gunung, daerah. Gunung Uhud. Di Madinah ada sebuah gunung namanya Gunung Uhud. Termasuk nanti di surga akan ada gunung namanya Gunung Uhud, yaitu gunung yang di Madinah itu. Gunung Uhud itu nanti gunung yang akan dimasukkan surga oleh Allah. Wa Ghazwatu Hamra al-Asadi dan perang Hamra al-Asadi. Hamra al-Asadi itu nama tempat di antara Mekah dan Madinah. Hamra al-Asadi tempat, suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Walam yakun dan tidak terjadi
Harbun perang. Perang. Harbun perang. Illa fi Uhudin, kecuali dalam perang Uhud. Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan. Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan. Kharaja, telah keluar. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ghazwati Ghatafan, ke perang Ghatafan. Limuharabati a'rabin, untuk memerangi orang-orang Arab. Aradu, mereka menginginkan. Aradu, mereka menginginkan. Al-gharata, memerangi. Atau mengepung juga bisa, memerangi. Alal madinati, atas Madinah. Falamma sami'u, maka ketika mereka mendengar. Ketika mereka mendengar bi khurujir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, harabu, mereka lari. Ila ru'usil jibal, ke puncak-puncak gunung. Khaufan, karena takut. Minal muslimina, terhadap orang muslim. Nah, ini usah ringkas ya ceritanya. Ini nanti takutnya nggak selesai bacanya. Di ceritanya ini
suku Ghatafan mereka ingin memerangi orang-orang muslim yang ada di Madinah. Nah, ceritanya awalnya begitu. Ketika mereka sudah membentuk pasukan, orang-orang Ghatafan, ini bagus ya ceritanya. Ini hadisnya sahih. Harus dengar ini bagus ceritanya tentang Islamnya Du'sur. Ya. Nama seorang sahabat namanya Du'sur. Nah, orang-orang Ghatafan ini ketika mereka sudah berkumpul mau menyerang Madinah, terdengarlah berita oleh Nabi. Nabi dengar, wah, suku Ghatafan ini mereka mau menyerang orang-orang muslim. Jadi gimana? Kita bikin pasukan. Kita bikin pasukan untuk apa? Untuk memerangi orang-orang Ghatafan itu tadi. Perang Badar loh. Mau dengar kata Ustaz tuh. Akhirnya Nabi membentuk pasukan. Membentuk pasukan banyak. Nah, orang-orang Ghatafan ini mereka tahu dengan Nabi ini keluar dari Madinah membawa pasukan. Akhirnya mereka tunggang langgang sendiri, takut mereka. Wah, orang-orang muslim sudah berkumpul, mereka sudah siap dengan pasukan mereka. Akhirnya mereka harobu ila ru'usil jibal khaufan minal mereka takut dengan orang-orang muslim, dengan orang-orang Islam. Akhirnya mereka naik ke puncak-puncak gunung, lari ke puncak-puncak gunung. Nah, di sini diceritakan ketika terjadi itu, orang-orang muslim itu mau perang dengan orang-orang Ghatafan yang enggak jadi, akhirnya enggak jadi ya. Nah, Nabi itu beristirahat di bawah pohon. Dia ada pohon besar, Nabi beristirahat di bawah pohon. Nah, orang-orang Islam waktu itu mereka menyebar karena orang-orang Ghatafan dengar ceritanya Nabi malah cerita sendiri, itu namanya apa? Menyepelekan cerita Nabi, itu bahaya. Kalau menyepelekan ustadz tidak apa-apa, kalau menyepelekan Nabi gimana? Mau jadi apa kau? Nanti di akhirat ditanya sama Nabi, nggak diakui umatnya, gimana coba? Apa kamu dulu waktu belajar hadis apa? Sombong, tidak mau dengar kisah saya. Nanti kalau digitukan gimana? Orang yang tidak mau dengar ilmu itu maknanya sombong. Merasa pintar, merasa sudah bisa. Itu sifatnya iblis. Iblis masuk neraka, dilaknat oleh Allah karena kesombongan. Mana tadi ceritanya? Ya. Nah, di sini dikatakan wal muslimuna mutafarriqun. Orang-orang muslim pada menyebar karena orang-orang Ghatafan itu nyebar juga. Nah, ini untuk menanggulangi kalau misalnya ada orang yang mau nyerbu dari sebelah sana dari arah yang berbeda. Makanya orang muslim tidak kumpul di satu titik. Kalau kumpul di sini ternyata orang menyerang dari belakang, kan nggak tahu. Dari belakang Madinah, makanya orang muslim menyebar di sekitaran Madinah. Nah, ketika itu Nabi sedang istirahat di bawah sebuah pohon. Di bawah sebuah pohon. Maka datanglah seorang orang kafir waktu itu, namanya Du'sur, belum masuk Islam. Beliau belum masuk Islam.
sini dikatakan fa'ra'ahu a'rabiyun ismuhu Du'sur fa'aqbala ilaihi bisayfi hatta waqafa ala ra'sihi. Ketika Nabi sedang duduk istirahat, datanglah Du'sur mengacungkan senjata, mengacungkan pedang. Pedang tuh di atas kepalanya Nabi. Nah, kau kalau digitukan gimana rasanya? Ini lagi perang nih. Orang muslim sedang berpencar, Nabi sendiri, tiba-tiba ada orang mengacungkan pedang di atas kepala. Nah, itu selangkah lagi aja langsung meninggoy itu. Nah, di sini dikatakan waqala may yamna'uka minni ya Muhammad. Du'sur mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Pedang saya ini saya goreskan ke leher kamu. Wah, langsung tamat riwayat. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Ini kata si Du'sur. Maka Nabi dengan gagahnya beliau mengatakan faqala Rasul Allah. Nabi menjawab Allah. Du'sur bertanya, wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kau sekarang? Nabi menjawab Allah. Dengan gagahnya, dengan beraninya beliau mengatakan Allah. Kalau kalian gimana? Kalau kita gimana? Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Ampun, ampun, ampun bos, ampun. Itu kalau Delpino. Hah? Enggak, kau enggak bawa apa-apa nih, lagi istirahat, enggak bawa pedang, tiba-tiba lehermu ditaruh parang sini. Kalau sudah ada pedang di leher gimana coba? Masih berani kau? Apa? Ini pedang itu bukan parang ya, pedang itu besar. Panjang, besar, berat, itu sekali tebas gini aja leher tuh putus. Itu pedang orang Arab zaman dulu gitu. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu wahai Muhammad? Nabi menjawab Allah. Fa'asaba rajul haibatun wa khaufun fasaqata saifu min yadihi. Setelah Du'sur itu mendengar kata Allah, langsung dia gemetaran. Haibatun wa khaufun, dia langsung takut, gemetaran. Tiba-tiba pedangnya jatuh, tergeletak. Tang. Ya gitu kan suaranya. Apa suaranya gimana? Tak, botak gitu. Pedangnya jatuh. Tak, botak. Apa ketawa kau? Du'sur waktu itu pedangnya langsung jatuh. Nah, setelah jatuh dia gemetaran, dengar nama Allah itu langsung gemetaran. Fatana walahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi mengambil pedang yang jatuh itu tadi. Diambil, wa qala may yamna'uka minni ya Du'sur. Wahai Du'sur, langsung diacungkan ke lehernya Du'sur. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Kata Nabi. Nabi balik mengancam. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Faqala Du'sur mengatakan la ahad, enggak ada Tuhan. Enggak ada yang bisa menyelamatkan saya sekarang. Leher sudah diacungi sama pedang. Maka enggak ada yang bisa menyelamatkan saya seorang pun. La ahada, tidak seorang pun bisa menyelamatkan saya. Itu udah gemetaran dia tuh. Wah, ini sekali gerak aja langsung hilang leher tuh. La ahada, enggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Fa'afa anhu rasul fa aslama wada'a qaumahu lil Islam. Setelah Du'sur mengatakan seperti itu, langsung Nabi membiarkan dia lepas. Ya sudah, saya memaafkan kamu,
pergi, pulang sebelum saya berubah pikiran. Itu kata Nabi. Nah, itu saking baiknya Nabi sudah diacungi celurit di lehernya, jatuh, diambil gantian. Langsung dimaafkan oleh Nabi. Sudah, kamu pulang sebelum saya berubah pikiran, kamu pulang. Si Du'sur akhirnya pulang fa'aslama, kemudian Du'sur masuk wada'a qaumahu lil Islam, kemudian Du'sur dakwah kepada kaumnya dan kaumnya banyak yang masuk Islam. Yang tadinya orang mau membunuh Nabi ganti menjadi cinta terhadap Nabi. Nah, ini level yang sangat sulit untuk dicapai. Apa itu? Membuat musuh menjadi pembela kita. Orang yang benar-benar hebat itu bukan orang yang bisa menaklukkan musuh-musuhnya, bukan. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa membuat musuhnya menjadi bawahan dia. Orang hebat itu bukan orang yang ditantang kelahi, ayo kelahi kita, ayo. Dikit-dikit kelahi, dikit-dikit kelahi, dikit-dikit berantem, itu bukan orang hebat. Orang hebat itu orang yang bisa membuat musuhnya takluk tanpa harus berperang. Nggak perlu ngeluarin tenaga banyak-banyak. Dia berkata sedikit aja, musuhnya langsung takluk. Nah, itu orang hebat. Nah, kita harus belajar kayak gitu. Gimana caranya? Kalau kita itu musuh kita sekali berkata aja langsung gemetaran, langsung wah, ini kalau udah berurusan dengan dia ini bahaya ini. Nggak perlu kita berantem ngabisin tenaga, nggak perlu. Nah, gimana caranya? Ya harus jadi orang yang berkualitas. Jadi orang hebat. Orang hebat tuh ya nggak ada orang hebat tuh pelalak pelolok. Tahu pelalak pelolok? H2O, hola holo, hinga hingi, hongo hongo. Tahu hongo hongo? Hongo hongo itu sana. Nggak ada ilmunya, otaknya kosong. Otaknya kok. Itu kalau dijual tuh harganya mahal. Ya Delpin, otakmu kalau dijual harganya mahal. Pin, Ripal, jual otak nggak? Biar kosong. Apa? Banyak masih kecil lah banyak utang gitu. Belum punya bini lah banyak utang. Tawa lagi kau. Kau tuh sama Nopal. Jual otak ya. Otak kalau nggak dipakai dijual aja. Ya. Ya Pan. Sini sama Ustaz sini. Keluarin dulu otaknya. Biar Ustaz. Di internet itu ada namanya pasar gelap. Itu jual organ manusia, di situ ada. Ada ginjal, ada tangan, ada kepala, ada tengkorak. Apa? Ya nggak tahu. Pokoknya kalau ada yang mau beli di situ ada, harganya ada situ. Mau beli otak ada juga situ. Wah, makanya banyak ada orang hilang di mana-mana kan? Itu dicuri. Organnya dijual. Kalau organ jantung dijual di rumah sakit. Untuk orang yang gagal jantung, jantungnya udah rusak diganti. Ginjal juga bisa. Otak dijual untuk apa? Untuk penelitian. Orang ilmuwan tuh kalau meneliti tentang otak, yaitu harus beli otaknya. Beli di mana? Di Delpino. Nanti diteliti otaknya itu. Nah, kalau otaknya sering dipakai, harganya murah. Kalau otak ustadz tuh murah harganya karena sering dipakai. Otak ustadz murah, tapi kalau otaknya masih baru, masih disegel, nggak pernah dipakai, itu kayak motor baru tuh mahal nggak motor baru? Motor second murah nggak?
Murah karena sering Nah, yang nggak pernah dipakai otaknya mahal, jual ya. Barek. Barek. Nopal. Dijual poda. Nopal, dijual poda. Mahal loh, bisa 500 juta itu. Otak itu. Jual otak, nanti duitnya untuk beli Pajero. Mantap kan? Jadi nyetir dah ada otaknya. Jadi naik mobil dah ada botak. Tawa pula aku. Kau tadi izin, sekarang izin, besok izin lagi. Tadi kan izin kau tadi. Pagi tadi. Tapi pergi kok kan? Ayo cepat. Jangan lama-lama. Ya Patan, kalau nak jual otak bilang ke Ustadz ya. Daripada ada dipakai tuh mubazir. Ya. Kok sampai otak tuh apa tadi pembahasannya? Hah? Bahas perang kok sampai otak tuh apa tadi? Nah, ini contohnya Nabi. Nabi itu orang yang paling hebat di seluruh dunia. Dulu ceritanya Sayyidina Umar tahu. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar itu sangat membenci Islam. Sangat membenci Bahkan Sayyidina Umar dulu ketika saudara perempuannya ketahuan masuk Islam langsung digebukin di tempat. Sayyidina Umar itu preman Mekah. Sayyidina Umar itu preman Sayyidina Umar dari kecil sampai dewasa tidak pernah sparring kalah tuh, nggak pernah. Sayyidina Umar kalau sparring nggak pernah kalah. Itu saking hebatnya Sayyidina Umar. Orang-orang di Mekah ditantangin sparring sama Sayyidina Umar. Ayo sparring, bunuh-bunuhan kita. Yuk, zaman dulu kalau orang sparring tuh pakai pedang asli. Nah itu Sayyidina Umar, saking premannya dulu, kalau ketemu sama Muhammad akan saya bunuh. Itu kata Sayyidina Tapi setelah bertemu dengan Nabi berubah hatinya. Dulunya Sayyidina Umar pengen membunuh Nabi, sekarang menjadi pembela Nabi. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi pembela. Itu orang hebat namanya. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, tapi orang hebat itu bisa menaklukkan musuh-musuhnya berada di bawah telapak kakinya. Itu namanya orang Nggak perlu kita datang ke musuh-musuh kita terus tantangin gelut, tantangin berkelahi, nggak perlu. Cukup mereka tahu siapa kita. Itu sudah cukup untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Nah, itu pembahasan inti dari yang kita baca sekarang ini. Nah, kenapa orang-orang dulu itu orangnya hebat-hebat? Karena orang dulu tidak pernah putus hubungan dengan gurunya. Dengar? Kalau kita lihat guru-guru kita itu, kok guru kita itu bisa hebat ya? Ya karena mereka itu tidak putus hubungan dengan guru.
setiap hari pasti baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Itu makanya jadi orang hebat. Guru Ustadz, Kiai Ustadz, beliau dulu pernah cerita, saya ini Kang katanya, murid-muridku saya nggak pernah sedikit pun sehari pun putus baca Al-Fatihah untuk guru-guru saya. Itu kata beli. Makanya beliau punya santri banyak ribuan. Ngomong apa kau Delpino? Nggak boleh kayak gitu nggak adab kau. Orang nggak adab dengan walinya Allah bahaya. Kalau ngejek ustad tidak apa-apa. Kalau kalian ngejek guru ustad bantai, ustad bunuh nanti. Bunuhnya bukan pakai pisau ya, bukan pakai sparring ya, bunuh jarak jauh. Wah, bunuh orang. Guru ustadz itu sudah berjasa mengajari ustadz sampai ustadz jadi kayak sekarang ini ya, besar dari jasa guru ustadz. Kita tahu hukum-hukum dalam Islam, dalam fikih. Kita bisa belajar ilmu yaitu karena terus kalian tidak mau mendoakan guru, baca Al-Fatihah untuk guru, itu nanti jadi Ibnu Taimiyah. Itu orang yang ilmunya tinggi tapi tidak adab dengan gurunya. Akhirnya akhirnya mendirikan Wahabi Salafi. Jadi orang dia tidak merasa dirinya sesat, dia merasa dirinya hebat, dirinya benar, tapi ternyata sesat. Naudzubillahi min dulu anaknya Kiai Ustadz Gus di pondok itu cerita, ada orang punya pondok ya lumayan besar lah, santrinya 500-an, nggak nyampe 1000. Kiainya ini dulu pernah tidak adab dengan gurunya Ustadz dulu. Pernah tidak adab dengan Kiai Ustadz. Beberapa bulan kemudian pondoknya tutup, bangkrut, nggak ada lagi yang mondok di situ. Itu makanya jangan melawan ya, jangan kurang ajar dengan orang yang dekat dengan Allah. Dulu di pondok cerita Kiai Ustadz, ada seorang santri nakalnya minta ampun, dibilangi Kiai pun masih melawan. Akhirnya sama Kiai dibacakan amalan, didoakan, sebulan kemudian ditabrak mobil, mati. Jadi sebelum mati itu santrinya, Kiai udah mimpi. Dalam mimpi Kiai itu, santri itu tadi dipegang sama Nabi Muhammad. Dalam mimpinya itu dipegang, diikat di tiang, ditebas lehernya, hilang. Nah besoknya 2 hari kemudian setelah mimpi itu, santri itu mau keluar ke warung, ternyata nggak lihat ada mobil ditabrak, terus mati. Kalau kau nggak mau nanti keluar dari pondok tabrak mobil, maka dijaga adabnya.
Ya itu cerita nyata ya. Guru Ustadz yang cerita dulu, Kiai Ustadz. Hmm? Orang mana? Orang Jawa balik. Jangan kalian kira perbuatan kita tidak ada balasannya. Pasti ada balasannya suatu saat. Apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Yang ditanam padi pasti yang dipanen, Pak. Yang ditanam rumput tidak mungkin panennya, Pak. Kita sekarang masih belajar, kita nanam keburukan-keburukan. Jangan harap yang kau panen besok padi, nggak mungkin. Kalau yang kita tanam keburukan-keburukan, yang kau panen besok, tahun-tahun ke depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya pasti keburukan. Kalau kita sekarang nanam kebaikan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya pasti kebaikan yang kita apa? Maning soal sampai di sini ada pertanyaan?